Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Baik teman-teman, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi perilaku organisasi mengenai persepsi dan stres di tempat kerja. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Gede Widiwardana dengan NIM 211704 1002. Yang kedua ada Kadek Dinda Tamayanti dengan NIM 211704 1083. Yang ketiga ada Kadek Puspadewi dengan NIM 211704 1074. Dan yang terakhir ada Komang Vigo Widyadharma dengan NIM 211704 1301. Baik, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu definisi persepsi. Materi ini akan dijelaskan oleh Kadek Dinda Damayanti. Oleh karena itu, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari persepsi. Persepsi itu sendiri merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu suatu stimulus yang diterima oleh individu melalui alat reseptor, yaitu indera. Alat indera merupakan penghubung antara individu dengan dunia luarnya. Persepsi merupakan stimulus yang diindera oleh individu, diorganisasikan, kemudian diinterpretasikan sehingga individu menyadari dan mengerti tentang apa yang diindera. Perasaan takut dapat menjadi salah satu contoh dari bentuk persepsi. Kita bisa mengambil contoh misalnya seseorang melihat pisau tajam yang diarahkan kepadanya. Dari proses melihat tersebut, ia kemudian akan berproses dalam diri sendiri untuk mengambil sebuah kesimpulan terhadap situasi yang sedang dihadapinya. Kemudian proses terjadinya persepsi dari sensasi. Proses sensasi terjadi saat alat indera mengubah informasi menjadi impuls-impuls syaraf yang dimengerti oleh otak melalui proses transduksi. Alat indera menangkap stimuli, lalu stimuli tersebut diubah menjadi sinyal yang dapat dimengerti oleh otak untuk kemudian diolah. Jadi, persepsi adalah proses memberi makna pada sensasi. Adapun proses terjadinya persepsi dari organisasi persepsi. Jika informasi berasal dari suatu situasi yang telah diketahui seseorang, maka informasi yang datang tersebut akan mempengaruhi cara seseorang mengorganisasikan persepsinya. Hasil dari pengorganisasian persepsinya mengenai sesuatu informasi berupa pengertian tentang suatu objek yang diketahuinya. Pengorganisasian persepsi meliputi 3 hal, yaitu kesamaan dan ketidaksamaan, kedekatan dalam ruang, serta kedekatan dalam waktu. Sekian dari presentasi saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Vigo Widya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi persepsi. 1. Orang yang mempersepsi. Ketika seseorang melihat sebuah objek yang disebut target untuk dipersepsi dan mencoba menginterpretasikan apa yang ia lihat, maka masih interpretasikan sangat tergantung pada dan dipengaruhi oleh karakteristik personal orang tersebut, termasuk di dalamnya kepribadian dan sikap, motivasi, interest, dan pengalaman masa lalu dan harapan seseorang. 2. Objek yang dipersepsi. Dalam hal ini, perhatian terhadap objek atau target persepsi terfokus pada objek manusia atau kegiatan sosial yang melibatkan manusia. Kedua objek ini menjadi fokus perhatian karena mempersepsi manusia dan kegiatan sosial yang melibatkan manusia jauh lebih sulit dan lebih menantang ketimbang mempersepsi objek yang bersifat fisik.
3. Situasi terjadinya persepsi. Proses mempersepsi seringkali tidak bisa dipisahkan dari konteks atau situasi pada saat persepsi tersebut berlangsung. Konteks atau situasi bahkan memakai peran penting dalam proses mempersepsi. Di satu sisi, konteks terkadang bisa menambah informasi tentang objek yang dipersepsi. Di sisi lain, konteks juga sering berperan sebagai filter yang menghalangi proses persepsi. Secara umum, konteks yang mempengaruhi persepsi adalah budaya, organisasi, dan lingkungan tempat kerja. Kesalahan dalam mempersepsi. Stereotype mempertahankan mempersepsi sebagian kepribadian, proyek, dan kesan. Baik, saya kembalikan kepada Widi. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen impresi dan juga penerapan konsep persepsi, yaitu self-fulfilling prophecy dan teori atribusi. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai definisi manajemen impresi. Manajemen impresi adalah perilaku yang berusaha mempertahankan citra seseorang di mata orang lain dan merupakan perilaku yang dimiliki sebagai tujuan untuk pencapaian beberapa nilai dalam organisasi. Sederhananya, manajemen impresi merupakan upaya untuk mengcounter tindakan manipulatif yang dilakukan orang lain melalui pembentukan orang pertama. Secara umum, proses manajemen impresi melibatkan dua komponen, yaitu 1. Motivasi yang melandasi seseorang untuk melakukan impresi, dan yang kedua, konstruksi impresi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penerapan konsep persepsi, yaitu self-fulfilling prophecy dan juga teori atribusi. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu self-fulfilling prophecy. Salah satu aplikasi penting dari pemahaman kita tentang proses persepsi adalah perilaku organisasi atau keorganisasian, yaitu self-fulfilling prophecy. Yang dimaksud dengan self-fulfilling prophecy adalah sebuah proses yang menjelaskan bagaimana harapan yang berada pada pikiran seseorang, seperti murid atau objek lain, sehingga orang yang dipikirkan pada akhirnya bisa memenuhi harapan yang memikirkannya. Contoh, penerapan konsep self-fulfilling prophecy dalam konteks akademik. Self-fulfilling prophecy pertama kali diterapkan pada tes potensi akademik murid SD kelas 1 sampai dengan kelas 6. Peneliti memberitahu guru sekolah bahwa beberapa murid memiliki potensi yang luar biasa. Hasilnya menunjukkan bahwa murid yang dinyatakan memiliki potensi yang tinggi, ternyata hasil tes IQ juga semakin meningkat. Peningkatan ini tidak lepas dari harapan seorang guru dan upaya mereka dengan memberi tugas-tugas yang lebih keras dan umpan balik dari beberapa pihak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori atribusi. Teori atribusi menjelaskan tentang siapa yang harus bertanggung jawab terhadap proses kognitif berkaitan dengan perilaku seseorang. Apakah perilaku tersebut disebabkan karena kepribadiannya atau karena dorongan lingkungan? Fritz Heider, seorang ilmuwan, mengatakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara faktor eksternal seperti sedang beruntung, ada kesempatan, dan dukungan lingkungan. Sedangkan faktor internalnya meliputi kemampuan diri, upaya, atau pengetahuan orang yang bersangkutan.
Penentuan itu atau teori atribusi sebelumnya sangat bergantung pada 3 faktor, yaitu kekasan, konsensus, dan konsistensi. Kekasan yaitu bagaimana seseorang bereaksi terhadap stimulus atau situasi yang berbeda-beda. Misalnya, mahasiswa tidur ketika diajar oleh dosen X, tapi ketika dia diajar oleh dosen Y, mahasiswa tersebut tidak tidur. Ini menandakan bahwa mahasiswa tersebut memiliki suatu kekasan. Yang kedua, konsensus, yaitu bagaimana seseorang bereaksi bila dibandingkan dengan orang lain terhadap stimulus tertentu. Misalnya, A bereaksi terhadap percakapan B, sedangkan C tidak menanggapi percakapan B. Maka dapat dikatakan A mempunyai sebuah konsensus. Yang ketiga, konsistensi, yaitu bagaimana seseorang bereaksi terhadap stimulus yang sama dalam situasi yang berbeda. Misalnya, seseorang mahasiswa tidur ketika diajar oleh dosen X, dan ternyata ketika diajar oleh dosen Y, mahasiswa tersebut juga tidur. Ini menandakan adanya konsistensi pada mahasiswa tersebut. Dan di sini saya mempunyai sebuah contoh dari penerapan konsep atribusi. Contohnya, jika Anda melihat seseorang mahasiswa menyampaikan sebuah presentasi di hadapan Anda, kemudian Anda melihat mahasiswa itu gelagapan, keringat dingin, dan berbicara terbata-bata, maka Anda menilai tindakan tersebut dengan mengemukakan atau mencoba mengemukakan beberapa alasan seperti yang pertama, orang itu nampak grogi karena tidak membuat persiapan, termasuk faktor internal. Yang kedua, orang tersebut grogi karena semua persiapan yang disimpan di flash disk tidak terbawa, atau bisa juga disebut dengan alasan situasional atau alasan eksternal atau faktor eksternal. Dan bisa juga kita atau Anda langsung menilainya kalau mahasiswa tadi memang tidak bisa presentasi. Itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya atau materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan membahas materi stres dan konsep stres di tempat kerja. Stres kerja adalah suatu kondisi ketegangan yang menciptakan adanya ketidakseimbangan fisik dan psikis yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seorang karyawan. Kondisi yang cenderung menyebabkan stres disebut dengan stresor. Stresor adalah suatu peristiwa situasi individu atau objek yang dapat menimbulkan stres dan reaksi terhadap stres. Ada beberapa bentuk stresor antara lain stresor psikologis, misalnya krisis, frustasi, konflik, dan tekanan. Dan stresor bioekologis, misalnya suara atau bising yang mengganggu, polusi udara, suhu yang terlalu panas atau dingin, dan ketidakcukupan gizi. Stres adalah suatu kondisi di mana keadaan tubuh terganggu karena tekanan yang didapat secara mental maupun fisik. Tingkat stres yaitu hasil penilaian derajat stres yang dialami individu. Tingkat stres dapat digolongkan menjadi stres normal, stres ringan, stres sedang, dan stres berat. Jenis-jenis stres ada dua. Yang pertama, distres atau stres negatif, yaitu stres individu yang tidak mampu mengatasi keadaan emosinya sehingga akan mudah terarah distres. Distres memiliki arti rusak dan merugikan.
Yang kedua adalah eustress atau stres positif, yaitu stres baik atau stres yang tidak mengganggu individu dan memberikan perasaan senang dan bersemangat. Faktor-faktor yang mempengaruhi stres. Yang pertama, faktor penyebab stres karena masalah kesehatan, seperti menderita suatu penyakit yang berat atau sulit disembuhkan. Yang kedua, faktor penyebab stres karena masalah keluarga, seperti bertengkar dengan pasangan, tak kunjung hamil saat sudah cukup lama menikah, akan menikah atau bercerai, khawatir tidak mampu merawat anak, dan diusir dari rumah. Yang ketiga, faktor penyebab stres karena pekerjaan, seperti beban di tempat kerja, hubungan yang tidak baik dengan atasan, bahkan saat akan menjalani wawancara pekerjaan atau karena tidak memiliki pekerjaan. Yang keempat adalah faktor penyebab stres karena masalah kehidupan sosial, seperti menjadi korban pelecehan dan menjadi proses peradilan. Manajemen stres dan strategi mengatasi stres. Manajemen stres adalah tentang bagaimana kita melakukan suatu tindakan dengan melibatkan aktivitas berpikir, emosi, rencana atau jadwal pelaksanaan, dan cara penyelesaian masalah. Manajemen stres diawali dengan mengidentifikasi sumber-sumber stres yang terjadi di dalam kehidupan. Langkah ini tidaklah semudah bayangan kita. Terkadang, sumber stres yang kita hadapi sifatnya tidak jelas dan tanpa disadari, kita tidak mempedulikan stres itu sebagai langkah untuk meminimalisir beban pikiran, perasaan, dan perilaku. Misalnya saja, kita sepaham bahwa pekerjaan yang dikejar oleh deadline selalu menimbulkan ketidaknyamanan, namun karena kita tidak peduli dengan efeknya, kita menjadi terbiasa untuk selalu mengerjakannya. Secara umum, strategi untuk mengatasi stres bisa dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, strategi mengendalikan stres atau kontrol strategi, yaitu upaya yang dilakukan secara langsung untuk mengantisipasi atau mengatasi persoalan stres. Yang kedua, strategi menghindari stres atau escape strategi, yakni menghindari atau mengabaikan masalah yang menimbulkan stres. Misalnya, jika Anda secara pasif mau menerima situasi yang menimbulkan stres atau menghindari konfrontasi secara langsung, misalnya dengan karyawan yang sangat menjengkelkan, maka upaya itu disebut dengan escape strategi. Yang ketiga adalah strategi mengelola gejala stres atau symptom management strategi, adalah upaya mengatasi stres dengan cara melakukan relaksasi, meditasi, atau olahraga. Baik teman-teman, itu saja tadi presentasi dari kelompok kami tentang persepsi dan stres di tempat kerja. Apabila dari teman-teman kurang memahami materi yang kami bawakan, bisa langsung menanyakannya pada kami. Dan apabila ada salah kata maupun disengaja atau tidak disengaja, kami mohon maaf. Dan akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Terima kasih.